Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Mimi dalam channel saya, channel yang senang membagi dan berbagi ilmu dengan teman-teman. Semoga ilmu yang saya bagikan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menggunakan pensil warna-warni. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara digital. Nah, cara digital ini bisa menggunakan aplikasi. Sudah banyak sekali aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan mind mapping. Tergantung kita mau memakainya yang mana. Nah, sekarang juga sudah tersedia di Play Store dan App Store, itu aplikasi-aplikasi yang mendukung proses pembuatan mind mapping. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah mind mapping itu dengan menggunakan aplikasi MindMaster. Jadi kita mulai. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa macam atau tema yang bisa kita gunakan. Terserah kita mau menggunakannya yang mana, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kali ini saya akan mencoba mengambil temanya yang ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa sudah banyak subtopik-subtopik yang ditampilkan di sini. Nah, tergantung kita mau memakainya yang mana. Nah, kali ini kita mencoba untuk membuat sebuah mind mapping, yaitu adalah kompetensi dasar dari sistem pengeluaran atau sistem ekskresi. Oke, cara yang pertama kita buat dulu tema utamanya di sini apa. Oke, ini bisa kita hapus. Oke, kita tulis di sini adalah sistem ekskresi. Ekskresi. Oke, nah di sini kita udah tahu. Nah, sekarang kita tentukan di dalam sistem ekskresi itu apa aja sih informasi yang harus kita dapatkan dan apa saja informasi yang harus didapatkan oleh peserta didik. Sekarang kita tentukan dulu yang di sini, kita rubah ini. Nah, ini adalah yang pertama, organ ekskresi. Organ ekskresi. Oke, kemudian yang kedua yang kita bikin di sini adalah proses pembentukan urin. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini kita tambahkan penyakit. Oke. Udah dapat. Kemudian kita beralih ke sisi yang sebelah kiri atau sisi sebelah kanan, tergantung teman-teman melihatnya dari sisi mana. Oke, sekarang kita akan ganti ini dengan kandungan, misalkan kandungan urin normal. Oke, ini kita lihat kandungan urin normal. Terus kemudian kita bikin lagi yang di sini. Ini adalah jalan yang dilewati urin. Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan ada 5. Berarti di sini kan masih ada dari terms yang disediakan ini banyak banget nih subtopiknya. Nah, yang tidak kita pakai kita buang aja. Ini bisa kita delete. Ya. Bisa kita delete di sini.
Oke. Kita delete. Oke, terus kemudian yang ini juga kita delete karena kita nggak membutuhkan ini. Oke, kemudian yang ini juga kita delete. Ini bisa kita delete dengan ngeklik ini, atau kita menekan tombol delete pada laptop kita. Oke. Nah, sekarang kita mencari sesuai yang kita butuhkan saja. Oke, sekarang kita lihat organ ekskresi itu apa aja. Sekarang kita tulis di sini. Yang pertama, paru-paru. Paru. Oke. Lihat di sini adalah paru-paru. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah hati. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kulit. Masih ada satu lagi, tapi ternyata di sini nggak ada. Nah, tinggal kita klik di sini. Kemudian kita klik di bagian sini, kita klik tanda tambah atau kita klik subtopik di sini. Nah, muncul dia di sini. Berarti ini adalah ginjal. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Nah, paru-paru itu dia menghasilkan apa? Berarti kita tambah lagi di sini. Nah, subtopiknya ini adalah karbon dioksida. Oke. Dan uap air. Oke. Nah, kemudian hati kan kita hanya membutuhkan satu subtopik. Berarti yang ini kita hapus aja. Ini juga kita hapus. Oke. Ini bisa kita hapus juga. Kita delete. Terus kemudian yang ini juga kita delete karena kita nggak membutuhkan subtopiknya. Kemudian kita ganti di sini. Oke. Sini bisa kita ganti. Hati itu dia cairan empedu. Nah, terus kemudian untuk kulit di sini kan banyak nih, kita bisa buang ini, ya kan? Nah, ini kita buang, kita delete. Terus kemudian setelah itu yang kita butuh cuma satu, yang satunya lagi juga kita delete. Oke, tinggal ini. Nah, ini sudah selesai. Oke, kulit itu berarti keringat. Oke, kemudian ginjal ternyata nggak ada nih. Kita klik tanda tambah, maka akan muncul subtopiknya, ginjal urin. Oke, nah urin. Oke, sekarang kita lihat proses pembentukan urin itu ada 3 ternyata teman-teman. Ada filtrasi, terus kemudian ada reabsorpsi, terus kemudian ada augmentasi. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa masing-masingnya ini kita harus menentukan di mana terjadinya proses ini dan bagaimana hasil yang didapat. Sekarang kita buat yang ini, subtopiknya ini juga kita buat, yang ini juga kita buat subtopiknya. Nah, ini berarti untuk penentuan tempat, berarti di sini adalah glomerulus. Terus kemudian yang keduanya itu adalah tubulus proksimal. Ini tubulus proksimal. Oke, yang ketiganya adalah tubulus distal. Oke, nah ini tubulus distal. Nah, dari glomerulus ini kita tambah lagi bahwa dia menghasilkan urin primer. Nah, urin primer. Kemudian di tubulus proksimal kita tambah subtopiknya menghasilkan urin sekunder. Terus kemudian
Oke, di tubulus distal di sini dia akan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, udah selesai. Sekarang kita lihat ke penyakit. Nah, ini kan kita nggak butuh, kita buang aja karena di sini kita hanya akan membuat nama-nama penyakitnya saja. Misalkan yang pertama itu adalah diabetes mellitus. Oke, terus kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus. Kemudian yang ketiga adalah diabetes nefritis. Kemudian kita bisa tambahkan lagi di sini. Kita akan buat nefritis, kemudian albuminuria. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Jalan yang dilewati urin. Nah, ini kan kita nggak butuh nih, jadi kita buang aja. Ini juga kita buang. Nah, sebelah sini harus kita tambah. Nah, kita tambah lagi. Nah, sekarang kita jalan yang dilewati urin itu apa? Mulai dari ginjal. Terus kemudian setelah ginjal itu adalah ureter. Setelah ginjal itu adalah ureter. Kemudian vesika urinaria, kemudian di sini adalah uretra. Oke. Uretra. Oke, nah sekarang kita beralih ke atas. Nih kita juga nggak butuh ini karena yang kita butuhkan itu hanya 3. Karena kita tahu bahwa kandungan urin itu yang kita butuhkan hanya untuk 3 subtopik aja. Nah, yang pertama itu adalah misalkan di sini kita mengisinya adalah amoniak. Terus kemudian yang di sini adalah garam. Terus yang ini adalah air. Nah, akhirnya jadilah mind mapping kita seperti ini. Nah, apakah kita bisa menambahkan gambar? Bisa. Jika kita pengen menambahkan gambar, tinggal di sini ini kan ada picture ya. Nah, kita tinggal insertnya. Di sini kita tambah insert picture. Kita klik di sini. Di paru-paru. Nah, nanti kita tinggal cari. Nah, kita cari di sini sistem ekskresi. Saya mau mengambil paru-paru misalkan di sini. Oke. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita atur mau ukurannya seberapa, mau seberapa. Sekarang hati. Nah, hati kita insert picture lagi. Kita pilih di sini hati. Oke, kita masukkan. Terus kemudian kulit kita tambahkan. Nah, kulit. Oke, ternyata tidak ada. Sekarang kita ambil ginjal. Oke, picture. Ambil ginjal kita di sini. Ini adalah. Nah, nanti tinggal bentuk mind mapping kita udah seperti ini. Jadi tuh jelas di sini kita udah dapet. Nah, terus kemudian ini coba kita kecilkan bentuk mind mapping kita seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, misalkan kita pengen menambahkan gambar yang lain itu bisa.
terserah kita mau menggunakan gambar yang mana sesuai dengan kompetensi dasarnya yang akan kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mind mapping ini bisa digunakan, bisa dilihat, atau kita jadikan sebagai bahan portofolio peserta didik? Caranya kita klik file, ya, kita di sini klik file. Nah, jadi kita di sini kita klik bagiannya itu adalah file, kita klik ada file, terus kemudian kita pilih export. Nah, kita mau PDF, mau Evernote atau apa. Kalau kita pengguna iPhone, nah ini kita bisa mengekspornya ke Evernote. Sekarang kita lihat kita ekspornya ke PDF aja. Oke, nah kita klik, terus kemudian nanti tinggal kita kasih nama. Ini misalkan mind mapping sistem ekskresi. Oke, nah ini udah jadi. Nah, misalkan kita taruh di bagian tempat kita menyimpan file. Nah, terus kita taruh di sini. Oke. Nah, tinggal kita pilih nih, auto size, export all page, atau bagaimana. Oke, sekarang kita oke. Nah, oke, export now. Oke. Nah, sekarang mind mapping kita sudah jadi. Nah, nanti tinggal tugasnya ini, kalau buat peserta didik tinggal dikirim ke gurunya. Begitulah cara tutorial pembuatan mind mapping, salah satunya dengan menggunakan MindMaster. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan, nggak harus MindMaster, tapi tergantung kita nyamannya menggunakan aplikasi yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.